Berjumpa lagi anak-anak dalam pembelajaran matematika, dan sekarang kita akan memulai semester genap ini dengan mempelajari persamaan linear satu variabel. Nah, sebelum kita melangkah ke PLSV ya, persamaan linear satu variabel. Nah, kalian harus memahami dulu tentang kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Ada dua ya, kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Nah, kalau dari maknanya kalimat kalian sudah sering dengar dan sudah kalian pelajari juga ya di pelajaran bahasa. Kalimat itu merupakan suatu pernyataan atau pertanyaan. Nah, sekarang kita akan melihat pemilahannya menjadi dua ya. Jadi yang pertama itu ada kalimat tertutup. Kalimat tertutup. Nah, kalimat tertutup bukan kalimat yang ditutupi ya, tetapi kalimat tertutup itu adalah, nah ini dia. Kalimat tertutup merupakan ya, kalimat yang, nah itu, kalimat yang sudah pasti, benar atau salah. Nah, jadi kalimat tertutup itu ya kalimat yang kita sudah tahu kebenarannya. Nah, apakah dia itu benar atau salah kalimatnya. Nah, ya, jadi kalimatnya kita sudah tahu kebenarannya seperti apa gitu ya. Contoh contohnya apa? Misalnya contoh yang pertama, ibu kota provinsi Bali. Nah, misalnya ibu kota provinsi Bali adalah di mana? Ya, Denpasar. Ya, Denpasar. Apakah ini kalimat tertutup? Iya, tentu. Ibu kota provinsi Bali adalah Denpasar. Nah, bagaimana nilai kebenarannya? Ya, kita sama-sama sudah tahu bahwa ibu kota provinsi Bali adalah benar di Denpasar. Jadi kalimat ini adalah benar. Ya, jadi kebenarannya sudah pasti ya, dia itu benar. Atau misalnya kebenarannya yang salah. Nah, coba. Bali. Nah, misalnya lagi ya, Bali memiliki 10 kabupaten atau kota. Dia ya, kata terutama dia. Nah, ini pernyataan ini apakah benar atau salah? Iya, tentu salah ya. Salah kan? Karena pada kenyataannya adalah Bali memiliki 9 kabupaten atau kota madya. Nah, inilah disebut sebagai kalimat tertutup ya. Jadi nilainya sudah pasti benar atau salah. Nah, kalau dalam matematika gimana anak-anak? Nah, kalau dalam matematika nanti kalimat tertutup itu, nah misalnya 3, nah 3 adalah bilangan ganjil. Ya, 3 adalah bilangan ganjil. Benar? Iya. Ya, ini nilainya benar. Nah, bisa kalian baca contohnya yang lain ya. Tahu seperti ini. 30 ditambah 5. 30 ditambah 5 sama dengan 35. Ini juga termasuk kalimat ya, kalimat tertutup. 30 ditambah 5 sama dengan 35. Dengan nilainya adalah benar. Ya. Oke. Paham ya kalimat tertutup? Oke. Jadi tugas kalian yang pertama adalah mencari contoh kalimat tertutup sebagai latihan ya. Oke. Sampai kalian latihan nanti, kita lanjutkan yang kedua, yaitu lawannya tertutup, terbuka ya.
Jadi kalimat terbuka. Oke, kalimat terbuka. Ya. Kebalikannya ya anak-anak ya. Kalau kalimat tertutup, kalimat yang sudah pasti kebenarannya, sudah pasti benar atau salah kalimat itu. Kalau kalimat terbuka, kalimat yang belum pasti. Nah, kalimat yang belum pasti atau tidak pasti ya, benar atau salah. Jadi kita belum tahu apakah kalimatnya benar atau salah sampai kita menemukan jawabannya. Nah, gitu kalimat terbuka. Nah, contohnya apa? Contohnya, nah, misalkan kalian membaca koran. Nah, ada berita tapi masih berupa pertanyaan karena belum mulai, misalnya berita olahraga ya tentang pertandingan bulu tangkis. Apakah nanti malam Liverpool, nah kalian tahu Liverpool ya, Liverpool misalnya, Liverpool FC bisa meraih kemenangan. Nah, misalnya gitu, bisa meraih kemenangan masih berupa pertanyaan ya. Oke, ini contohnya ya. Nah, kok bisa tidak tuliskan contoh? Nah, ini contoh ya, contoh. Oke, apakah nanti malam Liverpool FC bisa meraih kemenangan? Nah, nanti malam Liverpool akan bertanding ya, dan beritanya menyatakan seperti ini. Nah, ini merupakan kalimat terbuka karena kita belum tahu ini benar atau salah ya. Karena gimana, untuk memastikan, untuk kita bisa tahu apakah kalimat ini benar atau salah, maka kita harus menunggu hasil akhirnya atau jawabannya, atau setelah Liverpoolnya bertanding melawan lawannya, apakah dia menang atau kalah. Misalnya dia menang, berarti pernyataannya adalah bisa ya, jawabannya adalah bisa ya, atau menang. Tapi kalau Liverpool kalah, maka jawabannya adalah salah. Nah gitu. Oke, kemudian kalau dalam matematika ya, ini yang A dan yang B. Kalau dalam matematika, nah bagaimana kalimat terbuka itu? Kalau dalam matematika, kalimat terbuka itu biasanya dia masih atau dia mengandung satu variabel. Nah, masih ingat variabel ya, tentu di pelajaran aljabar kemarin. Jadi variabel adalah satu peubah yang bisa menyatakan sesuatu ya. Misalnya adalah N. Nah, N adalah bilangan genap. N adalah bilangan genap. Apakah kalimat ini benar atau salah? Ya, belum tahu kalian ya, karena N itu belum jelas apakah N-nya itu, kalau N-nya itu benar atau salah. Misalnya kalau N-nya 2 adalah bilangan genap. Oh, berarti benar pernyataannya. Tapi kalau N-nya misalnya 3 adalah bilangan genap. Oh, sudah pasti salah. Jadi ini belum pasti ya. Atau begini, yang paling umum. C ada 4x. Ada 4x sama ditambah misalnya 2 sama dengan 10. Nah, ini juga termasuk sebagai kalimat terbuka ya. Dia mengandung variabel x, sehingga membuat kalimat ini menjadi belum tentu benar, belum tentu salah. Tapi kalau misalnya seperti ini, 30 ditambah 5, oh sudah pasti 35, dia benar ya. Tapi kalau ini kita harus tahu dulu x-nya ini berapa. Itu yang akan kita bahas dalam persamaan linear
satu variabel. Oke,